saya sedikit dari saya di rumah sakit, jadi saya bisa meluangkan waktu untuk bahas sedikit flash cognitive therapy. Di rumah bisa dengar ya? Yang di rumah bisa dengar suara saya? Iya dok, bisa dok. Thank you. Ya, secara definisi di gambarnya ya adalah gangguan fungsional kronik pada saraf yang ditandai oleh terjadinya serangan yang timbul secara mendadak, episodik, berlebihan dan cepat. Jadi suatu gambaran klinis yang terjadi akibat lepasnya muatan listrik yang tidak terkontrol yang menimbulkan bangkitannya disebut dengan epilepsi. Di menurut epidemiologinya banyak ya. Tanpa serangan, di luar serangan, pasien epilepsi itu tampak normal, ya, semua normal, laboratorium normal, scan-nya normal. Tetapi kalau serangan dia melepas di jalan, di kamar, di rumah, bisa jatuh dan kemudian mengalami kesakitan. Itu adalah suatu kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Dan kondisi inilah yang membuat kenapa epilepsi ini sulit untuk ditemukan karena pasien itu malu dan enggan mengakui bahwa dia adalah derita epilepsi. Karena kebanyakan dari mereka adalah normal saja sampai terbukti menjadi serangan. Insidennya pada umur 20 tahun pertama, tapi bisa juga pada anak bayi dan anak-anak, kemudian meningkat lagi nanti pada usia sekolah, yaitu katakan memiliki pik tua di usia anak-anak lebih banyak dan usia tua lebih banyak, tetapi bukan berarti kali tidak ada. 5% katanya terjadi sebelum umur 18 tahun. Nanti dibaca saja ya terlalu banyak. Kayaknya ada. Ada yang epidemiologi. Saya berharap adik-adik sudah baca. Ya, jadi epilepsi itu terjadi akibat ketidakseimbangan antara neurotransmitter eksitasi dan inhibisi. Jadi normalnya kita itu di otak ada neurotransmitter yang eksitasi, ada yang menghambat atau menginhibisi. Jadi kenapa kita ibarat kita bawa mobil gas, kalau kencang-kencang tidak reaksi. Kalau lambat-lambat terus keadaan jalan lagi lowong, ada gas sedikit. Kurang lebih begitu fungsinya inhibisi dan eksitasi. Pada stroke yang terjadi adalah apa kira-kira? Apa yang terjadi kira-kira? Sorry, epilepsi. Epilepsi akan terjadi. Eksitasinya lebih tinggi dari inhibisi, ya? Atau inhibisinya rendah sekali. Jadi eksitasi yang tadinya normal tampak tinggi. Ya, jadi dia harusnya balance. Apakah eksitasi yang naik atau inhibisinya yang turun? Jadi kelihatan eksitasi tinggi. Ya, itu empat mekanisme. Gampang sekali kalau dari situ kita berpikir. Jadi nanti obat-obatannya akan terkait itu. Apakah inhibisinya kita tingkatkan atau eksitasinya kita tekan.
Ini gampang. Jadi secara umum epilepsi kita bagi menjadi kejang umum dan kejang vokal atau parsial. Kejang umum artinya seluruh tubuh merasakan bangkitan atau kejang. Kejang vokal itu artinya hanya sebagian atau vokal saja yang mengalami vokal bukan suara. Vokal maksudnya terlokalisir, ya, yang mengalami kejang. Misalnya hanya tangan kiri saja, ada tangan kanan saja yang mengalami kejang. Harusnya kalau yang generalized, ya, dia dua-duanya, mata mendelik ke atas, kedua tangan dan kaki berkuat, entah itu tonik, entah itu tonik, ya, itulah generalized. Nah, ini juga penting bahwa bangkitan bangkitan epilepsi itu terbagi dua secara garis besar, epileptic seizure dan non epileptic seizure. Artinya apa? Artinya kejang itu ada yang merupakan epilepsi, ada juga bukan. Dan kalau pasien datang dengan kejang, apakah itu masih epilepsi? Bukan. Karena bisa suatu kejang melakukan epilepsi di dalamnya. Apa itu misalnya? Kejang demam, oke. Ada provokatifnya. Apa lagi? Karena trauma, bentuk kepala dengan hebat, dia tidak sadar dan kejang, bisa. Infeksi bisa bikin kejang, bisa. Kemarin ada umur bikin kejang. Jadi itu adalah bukan epilepsi, tapi sesuai dosanya. Tumor yang bikin kejang, stroke yang bikin kejang, infeksi yang bikin kejang, namanya secondary epilepsi. Ya, menurut Ilae ini sama yang tadi. Jadi mau menyampaikan bahwa bangkitan epilepsi itu adalah tanda atau gejala yang timbul tiba-tiba sesaat akibat aktivitas neuron yang berlebihan dan abnormal. Ya. Jadi normalnya kita ini yang ada di sini yang istilahnya sadar baik atau beraktivitas dengan seperti biasanya, dan duduk, kita membaca, kita beraktivitas, nah intinya ada aktivitas listrik di otak kita, ada, semuanya sama, ada gelombang listrik di otak kita. Jadi manusia itu mengandung listrik. Sekarang bedanya apa sebenarnya? Pada pasien epilepsi gelombang listriknya berlebihan dan abnormal. Ya, nanti kita akan belajar bahwa gelombang itu ada gelombang alfa, beta, gelombang delta, gelombang theta. Kasih lihat nih kalian, saya saja sampai sekarang masih belajar gelombang-gelombang otak alfa, beta, theta, delta itu tarik di sini, cek ini gelombang ini rekaman EEG. Kalian, saya nggak sempat ikutin, saya screen recording. Jadi nanti saya belajar lagi. Apa yang kita lihat dari situ? Jadi nanti di situ kita lihat, oh iya gelombang ini kan memang berlebihan. Oh, mungkin di gelombang-gelombang abnormal. Seperti kalau orang normal bisa di EEG, nggak bisa. Bisa di EEG, tetapi tampaknya akan normal. Perlihatkan bahwa definisi epilepsi menurut Ilae di beberapa tahun setelah itu masih sama. Artinya bangkitannya bukan hanya bangkitan epilepsi, bangkitan motorik, tapi bisa juga berupa bangkitan kognisi, bangkitan psikologi, bangkitan yang sifatnya mengarah kepada epilepsi. Jadi intinya adalah yang penting terjadi paling tidak ada satu bangkitan itu sudah dianggap sebagai liga epilepsi. Sampai kita membuktikan tidak dengan EEG. Nah ini
bahwa yang pertama itu harus unprovoked. Unprovoked artinya tidak ada yang mencetuskan. Dok, pasiennya kejang. Kenapa bisa? Tidak tahu dok, saya tidak tahu nggak. Terus lama-lama kejang. Berarti provoked. Dan itu bukan. Kenapa kejang? Tidak tahu dok. Ini sudah 5 hari dia demam terus. Kamu dan terus. Terus beberapa hari ini mulai kayak tender-tender, bisa pagi dia kejang. Artinya provoked. Jadi unprovoked artinya tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada awan, terus langsung kejang. Ya, jadi kalau kita tanya pasiennya kenapa kejang, nggak tahu dong. Kita lagi ngobrol, lagi makan, terus dia jatuh kejang. Itu unprovoked. Ya, jadi dikatakan bahwa kalau kita sudah anamnesis pasien dan dikatakan tidak ada, kita menemukan tidak ada pencetusnya, itu dianggap lebih dari 50% akan terjadi kejang kedua. Ya, tetapi dengan menemukan bahwa ini adalah unprovoked seizure, kita sudah bisa mendiagnosis curiga suatu epilepsi. Ya, jadi kita akan merujuk ke pemeriksaan EEG. Menegaskan saja, jadi unprovoked seizure ya. Nah, ini klasifikasi kita lihat saya ini sudah dibaca. Ini harus kita pakai loh sampai sekarang. Sampai sekarang meskipun kembalian di tahun 1981, kalian di mana itu? Nah, Ayunan sama ya Ayunan. Nah, jadi bangkitan epilepsi dibagi menjadi 3, parsial, umum, dan tidak terklasifikasi. Ini klasifikasi lama yang sampai sekarang sebenarnya masih dipakai. Ada sih yang baru, tapi masih ya dalam penyesuaian. Ini yang gampang sekali sebenarnya, karena hanya dibagi berdasarkan general atau parsial, separuh badan 3 atau semuanya, atau yang tidak terklasifikasi. Yang sekarang itu ya membagi berdasarkan usia, berdasarkan lokasi lesi. Jadi ada yang disebut dengan childhood, jenis epilepsi childhood absence epilepsi, childhood myoclonic epilepsi, ada juga yang disebut dengan epilepsi locus temporal, epilepsi locus frontal, epilepsi locus sekitar. Jadi klasifikasinya lebih rumit yang sekarang baru. Ya, jadi yang ini berdasarkan area kejangnya ya, parsial, vokal atau general. Dan berdasarkan etiologi, idiopatik, simptomatik atau kronik. Kalau klasifikasi kalian baca saja deh. Kita dibaca. Kalau status lain lagi, kalau status epilepsi lain lagi ya. Jadi status epilepsi adalah kondisi di mana pasien mengalami bangkitan terus membaik, terus belum sempat sadar dia bangkitan lagi. Jadi pasiennya sedang normalnya, normal ya, biasanya umumnya pasien mengalami kejang, misalnya blok jantung, dia kejang, kemudian dia akan mengalami fase tidak sadar itu maksudnya tidur. Ketika tidur lama, kemudian dia bangun, dia lupa. Kenapa kali ini? Gimana kali ini? Apa yang terjadi? Kayak itu, dia nggak ingat apa yang terjadi. Oh tuh kau jatuh, kamu kejang, ya, kemudian selesai. Nah, kalau status epilepsi adalah satu kondisi di mana terjadi bangkitan terus-menerus dan tidak ada fase sadar di antara dua bangkitan. Misalnya, dari dia jatuh, ya, terus masuk ke fase tidur, dan tunggu. Belum selesai dia sadar, muncul kejang lagi, ya, muncul kejang lagi. Jadi tidak sempat sadar, pasiennya kejang lagi. Status, ya. Tapi mohon maaf dok, suaranya kurang jelas yang di Zoom dokter. Sekarang bagaimana?
Tapi dok, mohon maaf sebelumnya dok, yang di Zoom soalnya kurang jelas dok. Sekarang gimana? Sekarang bagaimana? Tapi dok itu sudah jelas sekarang. Slide yang tampak sekarang memunculkan pencetus-pencetus bangkitan, pencetus-pencetus kejang. Ya. Sini bisa berupa cahaya, flickering light, itu lampu yang berkedap-kedip, ya, membentuk pola, atau cahaya yang terlalu terang, kemudian capek berpikir, terus musik yang terlalu keras, makan, gerakan, somatosensori, proprioceptif, reading, ada namanya reading epilepsy, hot water epilepsy, startle epilepsy, tapi ini untuk just to know saja, nggak sampai ke sini, penting kalian tahu. Nah ini yang klasifikasi yang sekarang, dia bagi juga sama, masih berdasarkan vokal atau generalize, yang tidak diketahui, tapi dia bagi lagi, apakah ini satu kejang motorik atau non-motor, ya. Apa yang dimaksud dengan motor atau non-motor? Motor itu maksudnya kelihatan di pergerakannya pada saat dia kejang. Itu motorik. Non-motor apa? Ada yang disebut, klasifikasi yang disebut absence epilepsy. Absence epilepsy itu hasilnya hanya melongo, melihat tatap kosong 1 sampai 30 detik, terus dia apa tadi? Aku dipanggil-panggil tidak ya? Gitu. Jadi kalau ada temanmu melongo-melongo, hati. Gitu. Nanti saya coba kasih lihat videonya ya. Ini klasifikasi, silahkan dibaca lagi. Nah ini yang untuk mendiagnosis pastinya kita anamnesis. Di anamnesis yang penting kita tahu adalah apakah ini kejang pertama, apa yang dilakukan sebelum terjadi kejang untuk tahu ada pencetus atau tidak. Terus adakah dia merasakan sesuatu sebelum muncul kejang, itu yang disebut dengan aura. Kalau kalian belajar nyeri kepala nanti ada yang disebut dengan migrain dengan aura atau migrain tanpa aura. Sama ini. Aura adalah sensasi yang sifatnya subjektif yang dirasakan oleh pasien sebelum mengalami nyeri kepala atau kejang. Jadi dia tahu kalau mau datang kejangnya, kenapa kayak ada saya lihat kayak kilatan cahaya, apa kejang, sama keluar deh, nggak nyari keluar. Dia tinggal saja di kamar. Di kamar mungkin berapa lama dia sudah kejang. Bagusnya adalah ini adalah tipe epilepsi dengan aura, ya. Jadi dia bisa menghindari bahaya dalam artian kalau tidak ada tanda, dia bisa jalan, terus tiba-tiba jatuh, terus ada mobil atau motor yang nabrak, itu bisa saja jadi bahaya. Nah, kalau ada tanda, dia bisa mengamankan dirinya. Saya tinggal deh, saya di kamar saja. Kayaknya saya mau serangan, jagai karena itu bisa. Seperti itu, sama dengan nyeri kepala. Kayaknya mau datang sakit kepala, aku tinggal di rumah. Atau saya minum obatnya mama deh sebelum sakit sekali. Itu bisa, namanya migrain dengan aura. Tapi yang tanpa aura kan kalian tidak tahu, tiba-tiba bangun-bangun sakit kepala, tiba-tiba habis ujian sakit kepala. Jadi tidak ada auranya, tidak ada tandanya, belum datang bangkitan atau nyeri kepala. Tipe kejangnya seperti apa? Apakah vokal atau bipolar? Dan setelah kejang, apa yang terjadi? Apakah tidur atau dia langsung sadar? Adakah lupa, gangguan memori, sakit kepala, dan seterusnya? Ini paling tidak dalam anamnesis harus ada. Nah, biasanya kalau kita bilang bagaimana model kejang, nggak tahu. Pokoknya saya tiba-tiba sudah ada saja di rumah sakit. Misalnya. Jadi harus ada eyewitness, saksi mata. Biasanya pasien-pasien saya bilang begini, kalau misalnya
dok itu anakku tuh, atau yang kemarin itu, dok ini suamiku tuh, kalau tiba-tiba langsung kayak pingsan kayak begitu, dan ada kayak goyang-goyang di tangannya. Duh, ini bisa apa tidak ya? Aduh, saya tidak. Bagaimana modelnya? Begini misalnya, video kan kalau itu terjadi. Nah, karena kita butuh eyewitness. Jadi perhatikan nanti bahwa model kejang pada pasien epilepsi tidak boleh berubah-ubah. Berapa kali kejang dok? Kemarin dia begini-begini, tadi malam dia begini-begini, tidak bisa. Kiri ya kiri, kanan ya kanan. Ya, jadi harus satu tipe. Jadi kalau ada orang kemarin dia kejang kiri, sekarang dia kejang kanan, terus kemarin dia matanya naik ke atas, sebentar melirik ke kiri, pasti dia berbohong. Karena tidak mungkin. Faktor risikonya apa? Jadi faktor risiko misalnya, oh memang ada riwayat epilepsi di keluarga. Oh memang ada anak misalnya terjadi seperti yang saya sampaikan tadi pagi, bisa terjadi gangguan pada saat dia dihamilkan, saat dia dilahirkan susah, kepalanya susah dilahirkan, adakah terjepit di panggul ibunya, atau terjadi hipoksia pada saat lahir. Pernah dengar Apgar score? Pernah dengar pada saat bayi lahir? Nangis bagus sih nangisnya. Karena nangis pada bayi baru lahir itu penanda dia sehat, itu penanda bagus. Nah, pada bayi-bayi yang lahir dan tidak langsung menangis, itu biasanya ada gangguan oksigenasi, hipoksia. Apgar score itu menilai bagus tidaknya bayi yang lahir, menilai denyut jantungnya, menangisnya, paru-parunya, segala macam, itu Apgar score-nya rendah. Jadi itu biasa yang risiko mengalami epilepsi. Kita tanya mamanya, waktu lahir bagaimana? Cukup bulan Ji, tidak prematur. Terus lahirnya berat badan berapa? Apakah sesuai masih berat badan normal di atas 2.500 atau 2,5 kilo? Terus apakah ada penyulit pada saat hamilan? Dia lahir normal atau di vakum atau di apa namanya? Apa ada istilahnya yang disedot atau dipakaikan forceps? Mengganggu kepala itu semua. Jadi terjadi gangguan di situ yang menyebabkan dia akhirnya mengalami kejang. Kita cari faktor risikonya apa. Dan apa yang mencetuskan kejang. Lihat dok, kalau dia habis main bola tuh kejang. Artinya aktivitas, kelelahan. Riwayat penyakit dahulu apa? Dulu pernah mengalami sakit yang lama, dulu pernah mengalami trauma kepala, dioperasi, dulu pernah stroke. Nah, itu semua bisa menjadi presipitasi juga. Defisit, cari defisitnya. Ada tidak defisit neurologis? Apa itu defisit neurologis? Kemarin sudah saya jelaskan. Apa? Misalnya, kemampuan kesadaran, masa paruh badan, sulit menelan, apalagi sulit bicara, disartri, tidak mendengar, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, diplopia, ya, mulut mencong, itu semua defisit neurologis. Ada pasien epilepsi harusnya tidak ada itu defisit semua, ya, epilepsi yang murni. Tapi jika ada defisit, kemungkinan epilepsinya disebabkan oleh adanya lesi di otak, seperti tumor, stroke, infeksi, trauma, dan lain-lain. Ini untuk bangkitan. Jadi yang parsial tadi ada yang disebut dengan parsial sederhana, ada yang parsial kompleks. Parsial ini istilahnya sama dengan vokal. Parsial artinya separuh, ya, sama dengan vokal. Generalize itu semua. Parsial itu sama dengan vokal. Kan ada dua tadi, bangkitan yang secara umum, general atau parsial. Parsial dia bagi lagi menjadi parsial sederhana, parsial kompleks. Bedanya apa? Parsial sederhana itu kejang vokal, pasiennya sadar. Kalau parsial kompleks, pasiennya kejang separuh badan disertai dengan tidak sadar. Saya tidak bisa klik di sini, nanti videonya saya buka sendiri. Jadi ada namanya bangkitan umum atau lena, nanti supaya kalian bisa ikuti dengan baik, nanti perhatikan itu skema klasifikasinya. Jadi parsial, general. Parsial itu terdiri dari sederhana, kompleks. Yang generalize terdiri dari klonik, tonik, klonik, lena, mioklonik, atonik.
Jadi lena itu yang saya bilang tadi tiba-tiba melongo, hilang konsentrasi. Nah saya sering sekali tuh dapat dok, tuh ini katanya saya nggak pernah juga dapat, tapi gurunya katanya bilang di sekolah beda yang suka melongo dok. Oh berarti dia lebih banyak pada siang hari saat dia di sekolah. Terus kalau di rumah saya tidak tahu, dok tidak terlalu perhatikan karena main di sama adiknya, nonton makan jadi mungkin serangannya memang lebih baik di sekolah dan diamati oleh gurunya. Nah jadi gurunya tanya, biasa dibicarain itu dok, ibu itu matanya kayak kosong sesaat, temannya juga bilang diajak bicara main tiba-tiba dia blank, tatapannya kosong, dia tidak ingat apa tadi kita bicara apa gitu, dia bingung. Nanti kita lihat videonya ya yang cloning. Nah nantilah kita lihat semua ini karena saya tidak bisa klik di sini kayaknya, jadi file yang lain kan. Nanti dibaca saja ya biar kita cepat. Nah, epilepsi lobus temporal. Nah, nanti ya tadi yang saya bilang untuk klasifikasi yang terbaru dia juga berdasarkan lokasi fokus epilepsinya. Jadi temporal lobe epilepsi. Nah, temporal lobe epilepsi dia bagi lagi yang agak ke tengah atau agak ke pinggir, mesial atau lateral, MTL atau LTL biasanya. Temporal lobe, bagaimana kita kenali ini temporal lobe? Biasanya ada aura nyeri perut. Nah ini yang kadang-kadang suka salah diagnosis. Sakit perut, minum obat, minum obat sakit perut lah segala macam. Kemudian ternyata bertahun-tahun minum obat selalu tidak merasa ada perbaikan. Ternyata efekasi aura yang terjadi ketika dapat obat anti epilepsi, sakit perutnya hilang. Ya, jadi ada juga rasa kayak kenapa enggak enak perutku. Ya, sudah gitu. Jadi ini susah-susah gampang. Nah, terus bisa juga berupa kontraksi otot bilateral, ya otot wajah kan temporal toh. Nah, bisa juga terjadi gangguan dalam bicara, gangguan kesadaran, terus kayak melongo, melihat-lihat. Kemudian ya bisa berupa suara yang dikeluarkan tanpa dia sadari dan gelisah. Kita lihat ini. Kita lihat juga. Nah, ini tidak bisa dijelaskan kalau kau tidak lihat. Khasnya pada temporal lobe epilepsi ada posturing. Posturing itu khas sekali, dia akan membentuk angka 4. Mudah-mudahan ada, pasti ada videonya. Jadi coba, saya belum sempat lihat tadi ada enggak. Angka 4 itu maksudnya dia kayak khas sekali itu tangannya naik satu terus satunya kayak khas sekali. Kalau ada itu biasanya ibu-ibu videokan, saya kasih lihat temporal lobe epilepsi. Gangguan bahasa bisa terjadi, speech arrest, naturalisasi ya, nanti dibaca saja ini. Frontal. Nah kalau di frontal itu ini kedua terbanyak setelah temporal, jadi temporal paling banyak baru frontal. Kemudian singkat, biasanya ya berhubungan dengan yaitu gangguan behavior, gangguan kepribadian dan seterusnya. Behavior hipermotor yang stereotipik. Kadang-kadang terdapat vokalisasi, otomatisasi kaki bilateral. Jadi kalau dia kejang, karena ini kan masuk ini dia kayak lagi bersepeda sambil tidur. Ini tropisnya dari secara anatomi. Sama dengan tumor, sama dengan stroke. Semua lokasi-lokasi atau letak-letak topis di otak itu menentukan bagaimana model serangannya atau bagaimana model klinis dari pasien. Jadi kalau
temporal dia terjadi apa, kalau di frontal dia terjadi apa, kalau di occipital dia terjadi apa, itu terkait pastinya. Nah, maka ada apa kalau epilepsi? Adakah darah di situ? Adakah tumor di situ? Tidak ada. Tetapi area di temporal misalnya atau di lobus frontal misalnya, ya di situ aliran listriknya normal dan berlebihan. Itu yang saya bilang tadi. Tidak bisa dideteksi dengan scan. Kalau scan kita hanya bisa melihat, oh iya ada darah. Kemarin saya perlihatkan ya, oh ada darah. Oh iya ada penyumbatan, ada area hipotensi. Tapi kalau epilepsi tidak akan kelihatan apapun di CT scan. Jadi dia normal. Tapi kalau kita lakukan EEG yang kayak saya perlihatkan tadi, kelihatan untuk area temporal itu mengalami gelombang epileptiform. Kita bisa kenali, oh iya epileptiform di area temporal. Berarti itu temporal lobe epilepsi. Oh iya ada gambaran gelombang epilepsi di frontal, kiri atau kanan. Baru kita bisa bilang, oh iya ini epilepsi lobus frontal. Jadi sekarang kita tidak akan temukan apa-apa. Nah, jadi kalau pada stroke itu gold standar diagnosisnya adalah CT scan, maka pada epilepsi gold standarnya adalah EEG, ya harus tahu itu wajib. Zoom dan off cam dan tidak perhatikan, saya juga begitu. Disebut mina mata. Apa pakai sertifikat? Nah, ini ya gambaran figure of 4. Gambaran, jadi ini khas sekali pada temporal lobe epilepsi. Nah, jadi cara diagnosisnya sebenarnya seperti dalam diagram ini ya. Apakah ini bangkitan? Jadi ini sebenarnya pertanyaannya kurang lebih kayak begini. Apakah semua orang datang dengan kejang itu adalah bangkitan? Atau apakah bangkitan ini epilepsi atau non epilepsi? Jadi kita harus tentukan dulu ada orang kejang, ini epilepsi atau bukan. Bagaimana menentukannya? Cari provok atau tidak provok. Ya. Nah, kalau dia non epilepsi biasanya kita tahu misalnya dia berubah bentuknya, kemudian ada gangguan. Kita cek labnya misalnya hipoglikemik, hiperglikemik, gangguan elektrolit itu bisa menyebabkan kejang. Kemudian apakah diprovokasi, kita akan lihat apakah diprovokasi atau tidak, ya. Kemudian kalau kejang demam lain lagi sebenarnya. Kalau kita bicara tentang kejang demam nanti mungkin dibawa sama dokter Shelly ya, karena banyak pada anak. Ya, saya break dulu sebentar. Oke, jadi skemanya silahkan dibaca. Jadi intinya kalau kamu sudah tahu ini epilepsi, curiga epilepsi, tentukan ini parsial atau general. Nanti parsialnya apakah dia atau umum, apakah dia tidak diketahui penyebabnya atau ada penyebabnya, misalnya jatuh, stroke, ada tumor, ada trauma. Begitu juga dengan general.
yang mau dilakukan pemeriksaan pada saat itu, pada saat ketemu dengan pasien seperti ini. Kenapa pemeriksaan laboratorium ini penting? Karena yang di atas itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan kejang. Jadi gula darah yang tinggi, orang bisa kejang. Jadi ternyata dia diprovok oleh hiperglikemi atau gangguan elektrolit atau gangguan fungsi hati, orang bisa kejang. Alkohol, terus urin, hiperurisemia, kemudian gangguan ginjal ya, gangguan ginjal, di mana terjadi uremik, ya, terjadi uremik, itu bisa juga menyebabkan kejang. Kemudian jika ada demam, nah, kemudian kita akan lakukan EEG dan pencitraan. Lah, tadi dokter bilang scan-nya normal. Terus kenapa kita harus bikin pencitraan? Pencitraan jika kita curiga pasiennya mengalami epilepsi sekunder, ya. Kayaknya ini kejang, tapi kejangnya kayaknya curiga ada tumor barangkali atau ada infeksi. Tidak, nah, di EEG biasanya kita waktu EEG misalnya menemukan ini pada sebelah kiri Ji. Kenapa ini sebelah kiri, atau menemukan gelombang-gelombang yang khas, misalnya ada gelombang lambat atau gelombang-gelombang yang menyebabkan terjadi perubahan pada aliran listrik di otak, itu bisa juga kita akan diusulkan untuk melakukan pencitraan. Bukan pencitraan kayak Pak Jokowi, bukan. Pencitraan itu maksudnya bikin foto CT scan atau MRI. Nah ini ya, silakan baca saja. Nah ini contoh. Kalau pasiennya mengalami kejang seluruh tubuh ya, generalize. Nah jadi ini ceritanya hemisfer kiri, ini hemisfer kanan. Bedakannya ini ganjil itu kiri, genap-genap itu kanan. Ini tengah. Nanti tengahnya. Tengahnya malah di bawah sekali. Eset. Nah, kalau semuanya ada gelombang abnormal begini sampai ke bawah, artinya dua-duanya kena ini, generalize ya. Kalau yang vokal itu satu, misalnya di sini saja, di sini gelombangnya sama begini, di sini saja. Nah, itu yang dibilang vokal. Nah ini contohnya, ada spike and wave di area sini saja, di sini tidak ada toh? Ini tidak ada, di sini ada, di sini. Oh ini lentong anunya ini, ya kiri kanan. Jadi coba lihat kiri ada, sampai di sini, sini, ini aman, ini ada lagi, ini ada, di sini aman. Berarti ini vokal. CT scan, MRI, ya sama ini. Nah, biasanya kalau ditemukan sesuatu seperti begini, sklerosis hipokampus, ini satu-satunya MRI yang menandakan bahwa pasien mengalami epilepsi akibat sklerosis hipokampus, itu satu-satunya ini saja. Yang lainnya tidak ada, semua akan bergambar normal. Terangkan hipokampus. Bisa menjadi kayak menyusut. Ya. Ini algoritma juga bagaimana ada jejas otak barangkali yang bisa menyebabkan misalnya ada koma, ada stroke, infeksi, status epilepsi, ini semua yang akan menyebabkan terjadinya kejang yang sifatnya berulang. Nah, di sini tetap kita harus treat dengan obat-obatan. Ini penyebab-penyebabnya bisa karena tadi kenapa ditanya waktu lahir, hipoksia, bisa terjadi hipoksia, ya. Kemudian bisa karena trauma. Nah, kena di sini ini area korteks motorik yang gampang menyebabkan kejang. Kemudian infeksi, kemudian tumor, kemudian stroke, ya, kemudian perdarahan, ini penyumbatan perdarahan. Ini semua yang bisa menyebabkan epilepsi sekunder.
etiologi. Nah, ini ada juga, ini sifatnya lebih ke genetik ya, namanya Sturge-Weber syndrome atau kita bilangnya SWS. Sturge-Weber syndrome. Ada hemangioma. Nah, lihat nggak orang begini? Ada. Apa? Nah, ini adalah suatu kelainan ya, kongenital ya. Jadi disebut dengan Sturge-Weber syndrome. Selain kelainan ini, biasanya pasien ini mengalami epilepsi. Ya. Tentu saja infeksi juga menyebabkan epilepsi. Ini peran hemoragik yang menyebabkan epilepsi. Trauma, ya. Kemarin kita belajar ini apa? Untuk apa? Present sign. Ini bulan sabit, ya. Nah, ini adalah gambaran SDH. Prinsipnya terapi ini yang penting harus jelas-jelas kita mendiagnosis dulu. Kalau orang nggak epilepsi, baru kita kasih obat epilepsi, itu adalah kezoliman. Ya, kenapa? Karena ini bukan ini sebenarnya. Dia harus minum obat selama kurang lebih 2-3 tahun bebas kejang. Bayangkan, kasih minum orang 2 tahun, 3 tahun, padahal dia bukan epilepsi. Nah, diagnosis epilepsi dulu. Kemudian ini paling minimal, ini ceritanya 2 bangkitan dalam 1 tahun. Ini untuk mendiagnosis epilepsi minimum 2 bangkitan dalam 1 tahun. Kemudian, nah kita biasanya harus kasih duduk anaknya kah, bapaknya kah, kakaknya kah, atau anaknya kah, jika ibunya atau orang tuanya mengalami, ya kita kasih. Pokoknya keluarga terdekat yang serumah, namanya caregiver. Ya, kita kasih duduk caregivernya, baru kita sampaikan bahwa ini adalah epilepsi sesuai ini. Kemudian kita akan mulai terapinya ini, dan harus diberikan selama minimal 3 tahun bebas serangan. Serangan apa? Ya, serangan kejangka, serangan pingsan kah, serangan tidak sadar kah, pokoknya macam-macam bentuk bangkitan pada epilepsi. Ya, bukan berarti bilang sudah dok, katanya kita bilang kalau sudah minum obat 3 tahun bisa berhenti obat. Ya, berarti kita tidak dengar baik-baik. Saya bilang 3 tahun bebas kejang. Jadi kalau 3 tahun minum obat masih ada kejang, berarti tidak bisa. Jadi sama kalau kalian belajar TB 6 bulan toh, terus ada putus obat, ulang lagi hari 0, ulang dari hari 1, hari 2, begini. 3 tahun minum obat. Kejang kapan terakhir? Hari ini. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 9 Juni. Siapa bilang tanggal 4? Ya Allah. Oh, belum move on dari tanggal 4. Bapak biar enggak ngantuk. Tanggal 9. Toh, hari ini kita jelaskan ke pasiennya, mulai hari ini kita berobat. Obatnya ini dosis 2 kali sehari, minum selama 3 tahun, bebas kejang. 3 tahun berikutnya kalau aman boleh hentikan obat kan. Bukan juga kita nyatakan sembuh, kita nyatakan terkontrol, ya. Nah, kalau misalnya ternyata berarti dia akan selesai di bulan 6, tanggal 9 bulan 6 2025 ya. Nah, ternyata bulan depan, bulan 7 tanggal 1 dia datang, dok, kejang kita di pagi. Nah, yang terjadi mundur. Jadi kita mulai lagi dari situ, tanggal 1 bulan 7 2025. Bulan 10 datang, dok ada kejang kemarin. Mundur lagi ke bulan 10 2025 dan seterusnya. Jadi kadang-kadang pasien kita, dok dulu tuh dibilang dokternya 3 tahun dibilang orang berobat berhenti. Ini kok dok 15 tahun ini anakku minum obat masih kejang, masih. Iya kan kita tekan kontrak bebas kejang, bukan kurang kejang. Tak boleh ada kejang, tapi yang ditoleransi sebenarnya toh 2 kali bangkitan dalam 1 tahun lumayan nih. Nah, kebanyakan pasien-pasien datang ada kejang, iya dong ada kemarin, aduh ada 2 minggu lalu, lupi. Jadi tugas kita
di rumah sakit itu mencatat kapan kan kalau epilepsi itu di BPJS datangnya sebulan sekali akan mencatat dijangkit 1 bulan kemarin tidak dok, dia tulis jam tidak ada, bulan berikutnya datang sambung obat jangkit 1 bulan kemarin tidak ada, kejang tidak ada, kita hitung kapan terakhir kita menulis kejang ada tanggal sekian, hitung jadi setiap bulan harus tulis kejang ada atau tidak, kalau ada tanggal berapa. Jadi pasien epilepsi itu kita kayak suruh dia tulis diary begitu. Baik, tanggal berapa kamu kejang? Tanggal berapa kamu kejang dan seterusnya. Karena kita akan menghitung itu. Nah, kenapa kita kasih duduk caregiver? Karena dialah yang akan membantu mengingatkan, membantu memotivasi, membantu untuk mengingatkan menghindari dia dari faktor-faktor pencetus. Misalnya capean nih malam-malam, sudah begitu tidur istirahat capek, kejang. Yang ingatkan mereka merasa mereka sehat, mereka baik-baik saja, kejang. Saya pernah punya pasien mahasiswa S2 sudah bagus, sudah terkontrol baik, tapi dia sekunder karena sudah operasi tumor otak, kejang. Jadi dia minum obat epilepsi, minum bagus. Dia lagi mau tesis, dia datang ke warkop, buka laptop, blok jatuh, berlarian semua isi warkop. Jadi dia cerita, kenapa? Saya kira saya selama ini sudah terkontrol baik dok. Iya, tapi pencetusnya adalah kecapean, mungkin stres atau apa. Jadi itu sangat fragile, sangat rapuh. Nah, jadi ini semua faktor-faktor pencetus harus kita sampaikan. Bu, Pak, anak Pak ini tidak boleh capek, tidak boleh stres, tidak boleh marah, tidak boleh sedih sekali, jadi semua yang berlebihan tidak boleh atau terlalu kurang. Jadi termasuk makan, jangan terlambat, jangan kelaparan, jangan kepanasan, jangan kedinginan, jangan kesedihan, jangan kemarahan, jangan kebahagiaan yang terlalu-lalu juga. Jadi pasien saya pengalaman 17 Agustus di rumahnya ada panggung. Dia senang, ada orkes begitu, 17-an. Dia nyanyi, blok jatuh. Orang mamanya ke saya, dok, 17-an jatuh lagi. Kenapa bisa? Padahal sudah berapa lama, 1 tahun lebih terkontrol. Ada apa? Kalau dok setelah 1 tahun berlalu, baru satu lagi. Dia senang kalau orang rame-rame, ada 17-an. Oh iya, dia euforia, senang dengan itu jatuh. Bayangkan itu serapuh itu. Jadi benar-benar harus terkontrol dengan baik. Nah, prinsip terapi adalah monoterapi. Artinya sebisa mungkin pasien hanya menggunakan 1 jenis obat epilepsi. Nah, hanya boleh menggunakan 1 kan, hanya boleh. Tetapi prinsipnya kalau bisa hanya menggunakan 1 macam obat. Ya, nanti kalian akan lihat loh. Dokter bilang dulu tuh kalau orang epilepsi 1 obatnya. Kenapa ini kok 3 macam nih? Kenapa? Pertama, tidak terkontrol dengan 1 macam obat. Yang kedua, pasiennya tidak patuh. Jadi di awal pada saat diagnosis kita sudah bilang, minum obat ya, kali sehari ya. Jangan hindari ini, ternyata tidak bisa. Naik dosisnya. Jadi kalau begitu ada bangkitan, dosis obat harus dinaikkan. Dosis obat dinaikkan kalau sudah maksimal, masih ada kejang, maka kita akan tambah obat kedua. Masuk obat kedua. Begitu seterusnya sampai masuk obat ketiga, dan kemudian obat pertama harus diturunkan, agak sedikit rempong. Jadi biasanya kalau tidak monoterapi itu berarti complicated itu epilepsinya. Termasuk juga kemungkinan dia orangnya tidak patuh minum obat. Nah, ini jenis-jenis obat epilepsi mengalami evolusi, makin kesini makin ini obat-obat terbaru. Ini malah ada yang terbaru lagi di belakangnya ini sekarang. Nah, tapi ya yang ditanggung BPJS itu cuma ini ada tapi terbatas.
ini tidak semua dapat, ini ada tapi terbatas, ini lebih terbatas, ini terbatas, ini tidak ada. Dan khusus ini maksudnya jika epilepsinya disebabkan oleh ini yang lain-lain, ya, trauma, stroke, infeksi, kondisi khusus. Pemilihan obat, nanti kalian baca ini, ada namanya drug of choice, pilihan. Ya, pilihan jika pasiennya mengalami kejang parsial, maka kita pakai ini. Kalau dia kejang umum, kita pakai ini. Absans ini, yang kronik ini. Ini yang harus kita ingat, ya. Vocal seizure, ya ini pilihan-pilihannya sebenarnya. Tapi kita harus tetap mempertimbangkan efek samping dari obat-obatan ini. Apa efek sampingnya? Misalnya kayak apa ya? Yang sangat berbahaya itu sebenarnya kayak penggunaan carbamazepin sama meditoin. Kalau ini lebih kepada pasien-pasien epilepsi yang perempuan, ya, di hati-hati dengan penggunaan gabapentin, pregabalin, valproat, vigabatrin. Kemudian ini juga yang bisa menyebabkan tiba-tiba pasiennya kurus sekali. Biasa karena penggunaan topiramid atau sodisamid. Nah, kalau kita sudah mendiagnosis, kita harus mulai pengobatan dengan satu macam, yaitu anti-epileptic drug, atau bahasanya OAE, obat anti kejang, obat anti epilepsi. Tapi sekarang yang terbaru sekali namanya lagi OAB, berubah jadi OAB, obat anti bangkitan. Ya. Nah, dengan pemberian satu macam obat, misalnya berikan meditoin, apakah sembuh? Sembuh itu maksudnya, oh ya, berhenti bangkitannya. Nah, kita lihat efek sampingnya, ada tidak? Apakah bisa ada efek samping? Ya, ada. Apakah bisa ditoleransi? Ya, oke. Kalau kualitas hidupnya optimal, ya, oke, lanjutkan terapi. Tapi jika tidak dapat ditoleransi, maka harus turunkan dosis. Ya, turunkan dosis. Kemudian kita coba tambahkan obat yang lain. Tidak sembuh, nah, perhatikan, adakah efek samping? Sudah tidak sembuh, ada efek samping. Nah, apakah dapat ditoleransi? Nah, bisa Ji. Oh, berarti tingkatkan dosis. Kalau tidak, maka yang kita lakukan adalah turunkan dosis, tambah anti epilepsi yang kedua. Ya, balik lagi, sembuh atau tidak? Ya, nah, hentikan yang satu, gunakan yang kedua. Karena prinsipnya adalah monoterapi. Jika sembuh, jika tidak sembuh, maka lanjutkan terapi, tetapi kita pastikan setelah naikkan dosis, kita pastikan dia tidak kambuh selama lebih 2 tahun atau 3 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun atau 3 tahun, hentikan pengobatan. Kalau tidak, ulangi lagi dari pertama, kembali ke asesmen awal. Jangan-jangan obatnya tidak cocok, jangan-jangan dosisnya kurang. Nah, kadang-kadang itu kayak begini. Ada pasien saya, oh ya, bagus nih, terkontrol. Oke. Ya dok, sekolah ke anakku jadi aku bawa. Oh sudah tidak apa-apa, kita saja. Yang penting obat jangan putus. Jangan ada 1 hari dia tidak minum obat. Jadi kalau obat tinggal 1, tinggal 2 harus nanti ketemu saya kasih obat lagi untuk 1 bulan. Sambil saya kontrol. Jangan tidak 1 bulan. Jangan tidak 1 bulan. Ya, ada masalah apa? Ada keluhan apa? Gitu. Nah, yang terlupakan dari saya saat itu, waktu berjalan terus, anak itu berkembang, dia tambah tinggi, tambah berat badan. Dosisnya itu saja. Anaknya tidak pernah datang, saya tidak pernah tiba-tiba serangan. Dok, serangan. Kenapa bisa? Oh, Pak, pekan depan bawa ke sini, kasih minum dulu obatnya. Ini. Datang. Kok sudah sebesar ini sekarang? Ilaha illallah. Ini obatnya sudah tidak muat dengan berat badannya. Tapi kita tetap harus menghitung obat sesuai berat badan. Jadi hati-hati. Jadi kalau ini kadang-kadang kita ini toh, kenapa masih belum sembuh-sembuh? Perhatikan, kembali ke asesmen awal. Jangan-jangan pasiennya mengalami pertumbuhan, dia jadi gemuk, obatnya tidak sesuai, atau dia bisa jadi kurus, obatnya malah overdosis. Ya, itu bisa terjadi. Sehingga
lebih bisa muncul efek sampingnya. Misalnya pertumbuhannya baik kan, terus dia tidak ada gejala yang muncul dalam 3 tahun dulu, apakah kembali ke asesmen awal atau tidak? Obat dihentikan. Kalau tidak ada, kalau sembuh ya, sembuh, tidak ada, dia bertumbuh, berkembang, tidak ada keluhan. 3 tahun sudah minum obat, ya sudah, dihentikan. Berarti kita mau lihat pertumbuhan anaknya itu, berarti kita kontrol terus dia berapa bulan? Kalau setiap bulan kan tidak tahu orang naik berat badan dalam setiap bulan, stabil kecuali misalnya dia 3 tahun, bayangkan misalnya tahu dia berobat dari kelas 5 SD sampai kelas 6, kelas 1, kelas 2 SMP, kebayang enggak dia dari tinggi begini tiba-tiba sudah segini. Kan masa-masa anak-anak SD, SMP tuh langsung besar sekali. Dia datang masih yang bocil-bocil tiba-tiba sudah tinggi. Anak SMP sudah pada tinggi-tinggi. Astaga, berarti sudah berubah sekali. Karena ini obatnya tahunan, ibunya datang setiap bulan, kita ketemu sama ibunya, tidak ketemu sama anaknya. Ibunya masih begitu-begitu saja, tidak tinggi, tidak ada perubahan. Anaknya Pak yang berkembang. Rupa juga ditanya, kita juga tidak bertanya, ibunya juga tidak ngomong. Jika ada serangan, kita evaluasi. Berat badannya sudah beda sekali. Ya. Atau ada juga yang begini, ternyata efek samping obat, badannya anaknya besar, dipikir ibunya, kan memang bapaknya memang besar loh. Terus dia kan tambah umur, tambah besar. Tapi astaga, tapi obat ini memang ada efek sampingnya bikin naik berat badan. Masa dari 70 kilo sudah 100 kilo, kita tidak bilang-bilang sama saya. Serius, ada pasien saya 100 kilo sekarang. Jadi saya harus benar-benar ganti. Dan dia merasa itu baik-baik saja karena bapaknya juga besar, beda. Jadi dia merasa tidak ada. Dilapor sama saya ketika datang, sudah sebesar ini, coba timbang. Saya lihat dulu catatan saya 3 tahun lalu itu 70 kilo. Jadi sebenarnya itu efek samping tanpa disadari. Ini adalah efek samping dari karbamazepin. Salah ya, sorry. Ini kalau kita menampilkan gambar begini di mata hati itu. Dia berkedip-kedip lagi, apalagi kau tampilkan saya di sini. Iya, efek samping dari karbamazepin. Jadi ada gangguan pada mukosa, mulut, jadi bibir, lidah, ke belakang, leher, segala macam. Pasien itu biasanya keluhan awal adalah seperti sariawan. Jadi penggunaan karbamazepin kita harus sampaikan, Pak, Bu, ini diminum cuma 2 hari 3 hari. Kalau misalnya ada sariawan yang muncul, hentikan pengobatan, datang ke kontrol. Nah, jadi kan memang kita kasih obat 1 bulan, tapi kita warning 2 hari 3 hari ada masalah, ada seperti sariawan, datang. Jangan tunggu 1 bulan, kok sudah mati. Ini serius, ini kenapa ini penting? Karena yang begini menyebabkan kematian. Melepuhnya pertama di sini, di mulut, sariawan, di bibir, di belakang pipi, kayak sariawan. Terus semua sampai di leher, di dalam, bukan di sini, di dalam. Tak bisa makan, tak bisa apa. Habis itu kulit semua melepuh kayak luka bakar. Habis. Pernah dapat 1 kali. Ini efek samping phenytoin, yaitu hiperplasia gingiva. Coba lihat, gusinya jadi membesar, ya. Ini hilang giginya, gusi semua. Nah, jadi ini juga hati-hati. Jadi sebenarnya ini tidak mengancam nyawa, tapi estetik, ya, jelek. Bayangkan kalau cewek cantik-cantik gara-gara phenytoin dia begini modelnya. Kalau sekarang pakai masker tak kentara. Oh ya, sama ini bisa menyebabkan ruam pada kulit. Oke, ini dibaca saja. Tata laksana bisa dilakukan vagal nerve stimulation, tapi ini saya tidak tahu di Indonesia ya, tapi di Makassar kita belum pernah bikin. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan vagal nerve stimulation. Jadi pasangnya alat, kemudian tembus stimulasi nervus vagus. Jadi pasien kalau misalnya dia mau datang ke jangnya, dia tinggal pencet di situ, tinggal pencet.
sama dengan pasien-pasien Parkinson juga begitu, kemudian banyak pasien-pasien lain yang bisa dilakukan, tapi saya belum pernah lihat ini pasien yang dipasangi FNS. Alat, jadi dia tinggal tekan-tekan di sini kalau dia sudah mulai merasa ada bangkitan, ada bangkitan. Bisa dilakukan ketogenic diet. Jadi diet ketogenik artinya diet yang sangat rendah karbohidratnya, tapi tinggi di lemak dan protein yang rendah juga. Jadi ya, tapi ini biasanya hanya ngefek kepada anak-anak. Saya belum tahu juga kalau pada orang dewasa, tetapi sekarang kayaknya banyak orang dewasa motong coba-coba diet ketogenik. Nah, ini diet ketogenik, tidak makan nasi, hanya ikan, daging, telur, ya, tidak ada nasi sama sekali. Jadi dia mau menciptakan suasana ketosis, biasanya untuk menurunkan berat badan lah, apa segala macam. Ini contohnya, jadi karbohidrat di dalamnya, telur, daging, terus sosis, apa begitu, ada sayuran, ada keju, susu. Kira-kira ada yang kenyang? Yang makan itu? Atau ini daging, ini ketogenik. Jadi banyak di lemaknya sebenarnya ya, proteinnya sedikit. Yang mau pulang silakan. Ini juga tinggal sedikit ya. Terus oke, kemudian tidak ada lagi. Saya kira ini terakhir. Ini jurnal saja menyampaikan bagaimana studi-studi prognostik. Jadi yang penting adalah bagaimana anamnesis yang akurat dan teliti itu penting untuk menegakkan diagnosis epilepsi, dan EEG pemeriksaan radiologi penting untuk membantu menegakkan diagnosis. Oke, ya. Yang TBF cuma 1 orang. Siapa yang suka nonton drakor? Contoh Simple Partial Seizure pakai artis Korea. Biasa-biasa saja. Tidak nyaman di perut bagian atas, tapi sesaat. Dan itu baik lagi. Dia tetap sadar. Nah, tidak ada perubahan EEG yang berat. Ini kadang-kadang yang susah sekali didiagnosis. Harus cari, adakah deja vu-nya, ketakutannya. Betul kok nonton yang 2 jam kan? Ini simple partial seizure, jadi kejang parsial. Sederhana, artinya sadar. Jadi perhatikan di ini yang merah, dia sudah mulai kejang.
hanya separuh badan. Perhatikan dia sadar ya, pasiennya sadar. Hanya sekitar 30 detik. Tes Lisa. Ini kompleks partial seizure, jadi partial seizure yang disertai juga dengan gangguan kesadaran. Mulutnya.
dibuka. Perhatikan yang merah-merah di bawah itu, nanti di situ dia mengalami gangguan.